Halo semuanya, selamat datang di Ya Kali Nggak Review. Pada video kali ini saya pengen nge-review sebuah handphone yang udah rilis dari 5 tahun yang lalu, yakni tahun 2016. Dulu handphone ini pertama kali keluar bikin geger karena membawa desain yang lawas tapi dengan performa yang up to date pada saat itu. Dan handphone ini adalah iPhone SE, iPhone Special Edition. Ya, sesuai namanya Special Edition karena iPhone ini adalah iPhone yang melenceng ya. Jadi desainnya pakai iPhone 5 tapi performanya, spesifikasi kamera segala macam sama dengan iPhone 6s. Maka dari itu handphone ini sangat amat digemari oleh fanboy Apple yang suka dengan iPhone 5. Lantas 5 tahun kemudian apakah ponsel ini masih layak dipakai atau enggak? Oke, langsung aja kita ke reviewnya. Tapi sebelum ke reviewnya, silakan klik tombol subscribe dan like video ini. Oke, langsung aja kita bahas handphone ini. Ini adalah desain ponsel paling cantik menurut saya. Bukan tanpa alasan, desainnya ini tuh berkarakter banget, sehingga Apple aja mengembalikan desain seperti ini ke iPhone 12 series. Tapi tetap, yang namanya desain itu pasti subjektif ya. Pasti ada aja yang suka, ada juga yang enggak. Ponsel ini tuh ukurannya kecil banget. Mungkin hanya segelintir orang yang masih mau pakai ponsel sekecil ini. Saya sendiri yang sebenarnya big fan dari HP compact aja dibuat risih pakai ponsel ini. Ponsel ini dibekali layar IPS LCD yang hanya berukuran 4 inch dengan resolusi 640x1136 pixels dan aspek rasio yang tentunya masih 16:9. Pokoknya kata jadul adalah kata yang paling tepat untuk mendeskripsikan layar dari ponsel ini. Sebetulnya secara kualitas masih cukup oke, warna yang ditampilkan masih cukup vibrant, khas retina display lah pokoknya. Resolusi yang gak sampai HD-nya ini juga masih kelihatan cukup tajam karena layarnya yang kecil banget. Hanya saja karena layarnya ini yang kecil, ponsel ini tuh udah nggak terlalu nikmat untuk dipakai bermultimedia lama-lama kayak nonton film atau bahkan hanya editing video. Ponsel ini juga punya layar yang sama dengan iPhone 5s di mana teknologinya adalah teknologi tahun 2013 dan ketinggalan jauh sekali dengan handphone-handphone sekarang. Viewing angle dari ponsel ini juga cukup jelek. Baterai juga menjadi kelemahan fatal di iPhone SE ini. Bagaimana enggak? Ukuran yang sekecil ini membuat baterainya jadi menciut juga. Ponsel ini hanya dibekali baterai sebesar 1624 mAh saja. Ya, angka emang gak bisa bohong sih. Ponsel ini hanya dapat bertahan dengan screen on time 3,5 sampai 4 jam. Belum sampai situ. Ponsel ini juga belum didukung dengan teknologi fast charging yang sehingga untuk mencharge ponsel ini butuh waktu dari 2 jam sampai 3 jam tergantung charger dan kalian pakai apa enggak handphonenya. Setelah membuli abis-abisan ponsel ini, sekarang kita bahas hal yang cukup membanggakan yakni audionya. Speakernya mono ada di bagian bawah yang hasilnya cukup oke. Suaranya bulat khas iPhone walau nggak semenggelegar itu. Tapi kelebihannya bukan di situ. Kelebihannya ada di lubang jack. Yes, ini adalah iPhone terakhir yang masih punya lubang audio. Untuk sound quality-nya ya khas iPhone lah. Suaranya bright, powernya nendang. Pokoknya mantep. Itu kenapa iPhone 5, iPhone SE, iPhone 5s masih dicari untuk dijadikan DAP. Karena memang audionya bagus banget. Lalu gimana dengan performanya? Ponsel ini dibekali chipset Apple A9 dan RAM yang hanya 2GB aja. Setelah 2 minggu saya pakai sebagai ponsel utama, saya cukup kagum dengan performanya. Ponsel ini dapat menjalankan aktivitas harian saya dengan cukup lancar. Sosmed lancar, buka tutup apps lancar, multitasking lancar ya walau nggak lancar-lancar amat. Memang chipset ini kerasa cukup panas sih kalau dipakai dalam waktu yang lama. Cuman untuk performa saya nggak ada komplain. Palingnya yang nggak bisa dipakai game aja karena baterainya sangat menyedihkan.
Ya untuk performa gamingnya ya saya coba bentar sih, ternyata masih cukup oke. Saya pakai untuk game car multiplayer, car parking multiplayer lah, entahlah apalah namanya, masih cukup oke. Walau kadang ada frame drop. Game ini cukup berat ya. Saya pakai di Android sekarang aja kadang masih frame drop. Dan di iPhone ini masih cukup oke. Ponsel ini punya kamera belakang yang sama dengan iPhone 6s yakni 12 megapiksel f2.2 29mm dan mampu merekam hingga resolusi 4K 30 fps. Di kamera depan ada 1.2 megapiksel aja f2.4 yang sama dengan iPhone 5s. Dapat merekam video dengan 720p. Aduh, gile. Hasil foto dari ponsel ini bisa saya bilang kurang konsisten, kadang bagus, kadang bisa hancur. Kalau lagi bagus, dynamic range, shadow, detail dapat ditangkap dengan cukup baik, warna juga cukup natural, ini di kondisi daylight ya. Hanya saja, kalau kameranya lagi ngambek, shadownya juga jadi berantakan, dan ada noise yang saya rasakan walau di keadaan yang cukup cahaya. Kalau menurut saya sih, ini dikarenakan HDR-nya belum secanggih iPhone sekarang, jadi ya masih kurang oke lah. Untuk low light gak usah ditanya lah, hancur. Tapi ya masih bisa diakalin dengan menggunakan app pihak ketiga seperti Neural Cam yang bisa nyulap hasil low lightnya jadi cukup bagus kayak Android sekarang pakai mode night mode lah. Ya, ini adalah hasil perekaman dari kamera belakang si iPhone SE first generation. Kalian bisa nilai sendiri gimana visualnya, gimana audionya. Kalau dari yang saya lihat di viewfinder sih, handphone ini rada kesusahan di bagian shadownya. Di bagian autofocus handphone ini juga rada lambatnya. Ya maklum aja sih, karena hardware lama, kameranya sama kayak yang dipakai iPhone 6s which is umurnya udah 6 tahun. Ya wajar aja lah ya. Ya autofokusnya nggak secepat itu, masih butuh waktu sekitar 3 detik untuk fokusnya. Sebenarnya untuk detail, untuk dynamic range-nya masih oke, cuman yang saya notice sih shadownya kurang ya. Untuk stabilisasinya ya ala kadarnya aja. Ini dibantu sama software aja karena memang gak ada OIS. Tuh dia lagi ngapain tuh? Oh iya, kamera belakang dari iPhone SE ini juga udah support hingga 4K 30 fps. Lumayan oke lah. Sekarang kita coba ke bagian perekaman kamera depannya. Ya, ini adalah hasil perekaman dari kamera depan iPhone SE first generation. Ya, kalau untuk audionya sih yang saya udah coba, hasilnya masih sama-sama oke. Cuman ya untuk kamera depannya ini saya banyak banget keluhan. Yang pertama, dia tuh sebenarnya secara skin tone, secara detail muka masih cukup oke, masih enak lah dilihat. Tapi dia tuh dynamic range-nya hancur-hancuran, shadownya juga udah nggak bisa, udah nggak muka saya ini belakang saya matahari, jadi muka saya udah nggak bisa ke highlight dengan baik. Dan paling parahnya resolusinya cuma mentok 720p, gila udah kayak webcam di MacBook. Jadi ini kamera depannya kamera yang sama dipakai iPhone 5s. Bayangin aja iPhone 5s itu umurnya udah 7 tahun mau 8 tahun. Jadi ya udah, ini kamera yang jadul sekali. Jadi ya kalau untuk sekedar foto-foto selfie sih masih oke ya. Coba dilihat hasilnya tadi udah saya cantumin, masih oke sih hasilnya. Cuman kalau untuk video udah kurang banget. Oke, mungkin itu aja untuk bagian kamera. Kita langsung aja ke bagian lainnya. Oke, tadi kita udah lihat bareng-bareng gimana review dari iPhone SE di tahun 2021 ini. Kalau menurut saya handphone ini tuh masih cocok untuk kalian yang pengen DAP murah tapi punya sound quality yang nendang, powernya nendang, karakternya bright. Pokoknya handphone ini masih oke banget untuk dijadiin DAP. Dan untuk kalian yang pengen punya HP secondary, punya HP cadangan, ya kalau misalkan HP utamanya lowbat mungkin atau bahkan hilang, handphone ini masih oke banget untuk jadi HP sementara.
Untuk harganya sekarang di pasar second, untuk yang unit yang saya punya ini ada di harga 1,7 juta 32 GB. Kalau untuk 64 GB-nya tuh ada di 1,8 sampai 2 juta, dan untuk 128 GB-nya lumayan mahal di 2,3 sampai 2,5 juta. Tapi kalau kalian emang pengen punya handphone ini cuma sekedar ya punya aja, ada varian 16 GB-nya. 16 GB-nya sih di 1,5 ya mepet, mendingan 32 atau 64 sekalian. Ya oke. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik subscribe untuk menantikan video menarik dari kita lainnya. Kalau suka dengan video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Ihsan pamit.